Assalamualaikum bunda-bunda hebat. Balik lagi sama aku di Syaka Bercerita. Tempat kita berbagi tawa, air mata, sampai rasa gemas sama drama rumah tangga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke kisah hari ini yang benar-benar bikin narik napas dalam-dalam. Aku dihina sebagai benalu di keluarga suami. Kubalas dengan cara yang tak terduga. Jabatan suami dicabut, rumah disita, dan laporan korupsi dikirim ke polisi. Mas, nikmati miskinmu. Selamat menderita. Namaku Aulia, seorang wanita yang selama 3 tahun ini memilih untuk melipat sayap kesuksesanku demi menjadi bayangan di balik punggung seorang pria bernama Randy. Aku dibesarkan dalam keluarga yang mengajarkan bahwa pengabdian seorang istri adalah kunci surga. Namun aku lupa bahwa manusia bisa menjadi sangat jemawa ketika mereka merasa berada di atas awan. Sebelum menikah, aku adalah sosok di balik layar yang membangun imperium bisnis teknologi dari nol. Sebuah perusahaan yang kini menjadi tempat Randy menggantungkan harga dirinya. Aku sengaja merahasiakan identitas asliku sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaan itu. Hanya ingin memastikan apakah Randy mencintaiku karena jiwaku atau karena angka-angka di rekening bankku. Sayangnya, malam ini, di depan meja makan yang penuh dengan hidangan mewah ini, aku mendapatkan jawaban yang menghancurkan seluruh ekspektasiku tentang cinta yang tulus. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen putih itu terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diriku. Aku duduk di ujung meja, posisi yang seolah-olah sengaja dipilihkan oleh Ibu Ratna, ibu mertuaku, untuk menunjukkan betapa rendahnya kasta keberadaanku di rumah ini. Di tengah meja, Randy tampak gagah dengan kemeja flanel mahal, tertawa lebar menanggapi gurauan paman dan bibinya. Dia adalah bintang malam ini, sang manajer senior yang baru saja mendapatkan promosi jabatan. Namun, bagiku, dia hanyalah seorang pria yang sedang menari di atas panggung yang sebenarnya aku miliki. Aku menatap nasi di piringku yang mulai mendingin, merasa mual bukan karena makanan, melainkan karena atmosfer kesombongan yang memenuhi ruangan ini. Randy itu memang bibit unggul. Sejak kecil sudah terlihat cerdas. Coba bayangkan kalau dia tidak bekerja keras di perusahaan besar itu. Mana mungkin keluarga kita bisa menikmati kemewahan seperti sekarang ini? Ucap Ibu Ratna dengan nada bicara yang sengaja dikeraskan. Matanya melirik tajam ke arahku. Aku hanya diam, mencoba menelan gumpalan sesak yang menyumbat tenggorokan. Hinaan ini bukan yang pertama kalinya. Namun entah mengapa malam ini terasa berkali-kali lipat lebih menyakitkan. Mungkin karena aku baru saja menyadari bahwa suamiku sendiri tidak berniat menghentikan serangan ibunya. Sayang sekali ya, Randy punya istri yang cuma bisa menghabiskan uang dan diam di rumah. Padahal kalau dulu Randy jadi menikah dengan anak teman mama yang pengusaha itu, posisi dia sekarang pasti sudah jauh lebih tinggi dari sekadar manajer. Lanjut Ibu Ratna tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kakak iparku, Maya, ikut menimpali dengan tawa kecil yang terdengar sangat merendahkan. Duh, Ma, jangan begitu. Aulia kan juga berjasa. Setidaknya dia pintar membersihkan debu di rumah meskipun tidak bisa menghasilkan uang sepeser pun untuk menambah tabungan Randy. Aku meremas taplak meja di bawah sana hingga buku-buku jariku memutih. Jantungku berdegup kencang, menahan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Aku menoleh ke arah Randy, menatap matanya dengan penuh harap. Aku hanya butuh dia mengatakan satu kalimat saja untuk membelaku, atau setidaknya memintaku bersabar. Namun, pria yang kusebut suami itu justru asyik memotong daging steak di piringnya dengan sangat tenang. Dia sama sekali tidak menoleh ke arahku, seolah-olah penghinaan yang ditujukan kepada istrinya hanyalah gangguan kecil yang tidak perlu ditanggapi serius. Mas, bisikku pelan, hampir tak terdengar di antara hiruk-pikuk percakapan mereka. Randy hanya bergumam kecil tanpa melepaskan pandangannya dari piring. Sudahlah, Aulia, jangan terlalu sensitif. Apa yang dikatakan mama itu ada benarnya. Kamu memang harus mulai belajar sedikit tentang bisnis supaya tidak terlihat bodoh kalau aku ajak ke acara kantor. Kamu harus paham, posisiku sekarang menuntut istri yang punya wawasan luas, bukan cuma sekadar bisa memasak di dapur. Dunia seolah runtuh tepat di hadapanku saat kalimat itu meluncur dari bibirnya.
Rasa sakit hati yang telah kupendam selama 3 tahun pernikahan kini meledak secara diam-diam di dalam dadanya. Aku bukan wanita lemah. Aku adalah arsitek dari sistem yang kini memberinya gaji besar setiap bulan. Selama ini, aku membiarkan dia bersinar dengan uang dan jabatan di perusahaan yang kuatur dari jauh. Namun dia tidak pernah tahu siapa sebenarnya sosok misterius yang selama ini memberikan instruksi lewat dewan direksi. Aku sengaja tetap berada di balik bayangan untuk melihat sejauh mana ketulusan hatinya. Dan malam ini, aku telah mendapatkan jawaban yang paling jujur sekaligus paling pahit. Aku bangkit dari kursiku dengan gerakan yang sangat tenang namun tegas. Gerakanku yang tiba-tiba membuat suasana meja makan seketika hening. Semua mata tertuju padaku dengan tatapan meremehkan. Saya permisi ke kamar mandi sebentar. Ucapku dengan suara yang datar dan dingin, tanpa ada getaran emosi sedikit pun. Ibu Ratna mendengus kasar. Baru bicara begitu saja sudah mau kabur. Mental rendahan memang susah diubah. Aku tidak membalas. Aku berjalan menjauh dengan langkah yang mantap. Setiap langkahku adalah janji pada diriku sendiri bahwa ini adalah penghinaan terakhir yang akan aku terima dari mereka. Di dalam kamar mandi, aku mengunci pintu dan menyandarkan tubuhku pada tembok marmer yang dingin. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering oleh api amarah yang kini membakar jiwaku. Aku mengeluarkan ponsel dari saku gaun, menekan sebuah nomor rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang paling berkuasa di perusahaan. Halo, Pak Gunawan? Ini saya. Batalkan rencana bonus tahunan untuk divisi Randy Dirgantara. Dan satu hal lagi, siapkan dokumen pemutusan hubungan kerja atas namanya sekarang juga. Ya, saya ingin surat itu dikirimkan ke alamat rumah ini dalam waktu 2 jam ke depan. Pastikan semua haknya dicabut sesuai aturan pelanggaran etika berat. Suara di seberang telepon terdengar terkejut namun patuh. Aku menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin pembalasan yang mulai mengalir deras di pembuluh darahku. Aku menatap pantulan diriku di cermin, memperbaiki riasan tipisku yang tidak sanggup menyembunyikan tatapan mataku yang kini setajam belati. Selama ini mereka menganggapku sebagai benalu yang hanya bisa menumpang hidup. Maka malam ini aku akan menunjukkan apa yang terjadi ketika pohon tempat mereka bersandar tiba-tiba tumbang karena akarnya dicabut sendiri oleh sang pemilik tanah. Aku keluar dari kamar mandi dan kembali ke ruang makan dengan wajah yang jauh lebih tenang. Bahkan aku sempat tersenyum tipis saat duduk kembali di kursiku. Randy menatapku sekilas, merasa heran dengan perubahan ekspresiku yang mendadak menjadi sangat santai. Namun dia mengabaikannya dan kembali tertawa bersama keluarganya yang terus membual tentang masa depan cerah mereka. Mereka semua sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana, sebuah badai besar sedang menuju ke arah rumah ini. Sebuah badai yang akan menyapu bersih semua kesombongan, perhiasan, dan kebanggaan kosong yang mereka bangun di atas keringatku. Perjamuan ini belum berakhir, dan aku telah menyiapkan hidangan penutup yang paling tidak terlupakan bagi mereka semua. Selamat menikmati saat-saat terakhirmu sebagai orang kaya, Mas. Karena setelah ini, namamu hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah kegagalan di perusahaanku. Aku akan memastikan dunia tempatmu berpijak lenyap dalam hitungan jam. Waktu seolah merayap sangat lambat bagi mereka yang sedang menunggu kemenangan. Namun bagiku, setiap detik yang berdetak di jam dinding ruang makan itu adalah hitungan mundur menuju kehancuran Randy. Aku kembali duduk di kursi kayu jati itu dengan punggung tegak. Tidak lagi membungkuk seperti sebelumnya. Aku menatap satu persatu wajah di depanku. Ibu mertuaku sedang sibuk membicarakan rencana liburan ke Eropa yang ia harapkan akan dibiayai oleh bonus akhir tahun Randy. Sementara itu, Randy sendiri tampak begitu pongah. Sesekali ia memperbaiki kerah kemejanya sambil menyesap anggur merah dengan gaya seorang eksekutif sukses. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik layar ponsel yang baru saja kusimpan, perintah pemecatannya sudah diproses oleh Departemen Sumber Daya Manusia dengan label prioritas utama. Aulia, kenapa diam saja? Apa kamu tidak senang mendengar Randy akan mengajak kami ke luar negeri? Oh, saya lupa. Kamu kan tidak punya paspor. Mungkin seumur hidup kamu memang hanya ditakdirkan untuk melihat dunia dari jendela dapur saja. Sindir Ibu Ratna yang disambut tawa renyah oleh Maya. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang jika mereka cukup peka,
sebenarnya mengandung kengerian yang dalam. Aku teringat bagaimana aku membangun perusahaan itu dari sebuah ruko sempit dengan modal hasil jerih payahku sendiri. Jauh sebelum aku bertemu dengan pria yang kini menjadi suamiku ini. Aku memberikan Randy posisi di sana karena aku ingin dia merasa berharga. Namun ternyata kekuasaan yang kuberikan justru menjadi senjata yang dia gunakan untuk merendahkanku. Randy berdeham, menatapku dengan tatapan yang seolah-olah ia adalah majikanku. Sudahlah. Aulia memang begitu. Dia tidak terbiasa dengan pembicaraan kelas atas. Nanti kalau bonusku cair, aku akan belikan dia tas bermerek supaya dia tidak memalukan kalau ikut kumpul-kumpul keluarga besar lagi. Setidaknya pakaiannya harus terlihat seperti istri seorang manajer senior, bukan seperti asisten rumah tangga. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, tanpa ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya. Dia benar-benar lupa siapa yang membelikan setelan jas mahal yang dia kenakan sekarang. Dia lupa siapa yang membayar cicilan rumah mewah yang sedang kami tempati ini. Semua uang itu berasal dari dividen sahamku yang kumasukkan ke rekening bersama, yang selama ini dia klaim sebagai hasil kerjanya sendiri. Aku menyesap air putih dengan tenang, merasakan sensasi dingin yang menyegarkan kerongkonganku. Uang memang bisa mengubah cara pandang seseorang ya, Mas. Ucapku lirih namun tegas, membuat percakapan mereka terhenti sejenak. Randy mengerutkan keningnya, tidak menyukai nada bicaraku yang tiba benar berubah. Apa maksudmu, Aulia? Jangan mulai berulah di depan Mama. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa pria lembut yang dulu berjanji akan menjagaku. Namun yang kutemukan hanyalah ambisi dan kesombongan yang membabi buta. Maksudku adalah, betapa mudahnya seseorang merasa besar ketika mereka berdiri di atas pundak orang lain, tanpa pernah sadar bahwa orang yang mereka injak bisa saja bergeser dan membuat mereka jatuh terjembab ke tanah. Ibu Ratna meletakkan sendoknya dengan kasar. Wajahnya memerah karena merasa tersinggung. Kurang ajar sekali kamu bicara begitu. Kamu menyindir Randy? Kamu itu hanya menumpang hidup di sini. Jika bukan karena kemurahan hati anakku, kamu mungkin sudah jadi gelandangan di jalanan. Aku tidak gentar sedikit pun dengan bentakan itu. Aku justru merasa bebas, seolah-olah beban berat yang selama ini kupikul di pundakku baru saja terlepas. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Sudah lewat 1 jam 30 menit sejak teleponku tadi. Sebentar lagi, kurir dari kantor pusat akan datang membawa amplop coklat yang akan mengubah sejarah hidup keluarga ini. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi dengan nyaring, memecah ketegangan di ruang makan. Randy tampak bingung. Siapa yang datang malam-malam begini? Apa ada tamu kolega kantorku? Ia berdiri dengan penuh percaya diri. Mungkin mengira itu adalah kejutan lain dari rekan kerjanya. Maya ikut berdiri. Mungkin itu kiriman bunga atau hadiah dari bosmu. Mas, kan kamu baru saja naik jabatan. Mereka semua berjalan menuju pintu depan dengan wajah penuh harap, sementara aku tetap duduk di tempatku, menikmati sisa makanan yang ada di piringku dengan perasaan yang sangat tenang. Aku tahu persis apa yang ada di balik pintu itu. Suara langkah kaki mereka terdengar menjauh, diikuti oleh suara pintu besar yang dibuka. Aku bisa mendengar suara kurir yang bertanya dengan sopan, mengonfirmasi alamat dan nama penerima. Randy menjawab dengan suara baritonnya yang mantap, terdengar sangat bangga saat menyebutkan namanya lengkap dengan jabatan yang baru saja ia dapatkan. Kemudian, suasana menjadi hening selama beberapa saat. Keheningan yang begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berirama dengan penuh kepuasan. Aku bangkit dari kursi, merapikan gaun hitamku, dan berjalan perlahan menuju ruang tamu untuk menyaksikan pertunjukan utama malam ini. Di sana, Randy berdiri mematung dengan sebuah amplop coklat berlogo perusahaan, Akortek, di tangannya. Wajahnya yang tadinya kemerahan karena bangga, kini berubah menjadi pucat pasi, hampir seputih kertas yang sedang ia pegang. Ibu Ratna dan Maya yang berdiri di belakangnya tampak bingung. Mereka mencoba mengintip isi surat itu. Ada apa, Mas? Itu bonusnya sudah cair ya? Atau surat konfirmasi liburan? Tanya Maya dengan antusias. Namun Randy tidak menjawab. Tangannya mulai gemetar hebat, dan surat di tangannya terjatuh ke lantai marmer yang dingin. Matanya menatap kosong ke arah depan,
seolah-olah dia baru saja melihat hantu di siang bolong. Aku berjalan mendekat, melewati mereka semua, dan memungut surat itu dari lantai. Dengan suara yang sangat jernih dan tenang, aku membacakan isi surat itu dengan keras agar seluruh keluarga besarnya bisa mendengar setiap kata yang tertulis di sana. Dengan ini, Dewan Direksi memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat kepada saudara Randy Dirgantara, terhitung sejak detik ini. Alasan pemecatan adalah pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan wewenang. Seluruh fasilitas perusahaan, termasuk rumah dinas dan mobil, harus dikembalikan dalam waktu 24 jam. Suaraku menggema di ruang tamu yang kini sunyi senyap seperti kuburan. Ibu Ratna berteriak histeris. Tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Randy itu manajer terbaik di sana. Kamu pasti sudah melakukan sesuatu. Aulia, kamu yang menjebak anakku. Beliau mencoba merampas surat itu dariku. Namun aku menghindar dengan cekatan. Aku menatap Randy yang kini jatuh terduduk di atas lantai. Harga dirinya yang setinggi langit runtuh ketika menjadi debu. Dia menatapku dengan tatapan memohon, mencoba mencari penjelasan di mataku. Namun, ia tidak menemukan kehangatan di sana. Yang ia temukan hanyalah dinginnya es dari seorang wanita yang sudah terlalu lama ia sakiti. Mas, apa ini? Tanya Randy dengan suara yang serak dan pecah. Aku tersenyum sangat manis. Jenis senyuman yang biasanya kuberikan padanya setiap pagi saat menyiapkan sarapan. Namun kali ini senyuman itu terasa sangat mematikan. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya, berbisik dengan nada yang hanya bisa didengar olehnya. Ini adalah hadiah dariku. Mas, bukankah kamu bilang aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis? Sekarang, aku ingin kamu belajar satu hal penting dalam bisnis. Jangan pernah meremehkan orang yang memegang kendali di belakangmu. Perusahaan itu milikku, dan sekarang, aku telah menarik kembali semua yang pernah kuberikan padamu. Randy ternganga, matanya membelalak lebar seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia mencoba meraih tanganku, namun aku segera menariknya menjauh. Tidak ada lagi tempat bagi pengkhianat di dalam hidupku. Aku menatap Ibu Ratna dan Maya yang masih terpaku dalam keterkejutan mereka. Kehidupan mewah yang mereka banggakan baru saja menguap di udara. Malam ini sepertinya perjamuannya harus berakhir lebih cepat. Kalian punya waktu 1 hari untuk mengemas barang-barang kalian sebelum aku menyuruh petugas keamanan untuk menyeret kalian keluar dari rumahku. Kalimat itu adalah titik final yang kutanamkan di tengah kehancuran mereka. Selamat menderita, Mas. Ini baru permulaan dari babak baru hidupmu yang akan sangat panjang dan menyakitkan. Suasana ruang tamu yang tadinya hangat oleh aroma masakan mahal kini mendadak pengap oleh hawa kegagalan yang pekat. Randy masih terduduk di atas lantai marmer. Jemarinya meremas ujung surat pemecatan itu hingga kertasnya lecek tak berbentuk. Wajahnya yang biasa dipenuhi guratan kesombongan kini tampak layu. Matanya bergerak liar menatapku seolah-olah aku adalah sosok asing yang baru saja turun dari langit untuk menghukumnya. Di belakangnya, Ibu Ratna memegangi dadanya. Napasnya memburu pendek-pendek sementara Maya berdiri mematung dengan mulut ternganga. Keheningan yang tercipta begitu menyakitkan. Hanya interupsi suara detak jam dinding yang kini terdengar seperti hantaman palu hakim yang menjatuhkan vonis mati bagi masa depan mereka. Aulia, apa yang kamu katakan tadi? Perusahaan itu milikmu? Jangan bercanda. Kamu pasti sudah gila karena terlalu sering dihina Mama. Teriak Randy dengan suara yang serak. Mencoba membangun kembali sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur di lantai. Ia tertawa sumbang. Sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi rasa takut yang mulai merayap di dadanya. Namun, aku hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong yang jauh lebih bicara daripada 1000 kata makian. Aku mengeluarkan ponsel pribadiku, membuka sebuah aplikasi internal perusahaan yang hanya bisa diakses oleh pemegang saham tertinggi, lalu menyodorkan layarnya tepat di depan wajah pria itu. Di sana, tertera dengan jelas struktur organisasi perusahaan dengan namaku, Aulia Pratama, berada di puncak tertinggi sebagai pendiri dan komisaris utama. Foto profilku yang tampak anggun dengan setelan jas formal di layar itu seolah menjadi bukti mutlak yang tidak bisa dibantah dengan argumen apapun. Randy terpaku. Matanya menelusuri setiap huruf yang mengeja namaku di sana.
Tubuhnya gemetar hebat. Ponsel itu hampir saja jatuh dari tanganku jika aku tidak segera menariknya kembali. Selama ini aku membiarkanmu bermain-main dengan jabatan yang kuberikan, Mas. Aku ingin melihat apakah uang bisa merubah hatimu, dan ternyata jawabannya jauh lebih buruk dari dugaanku. Ucapku dengan nada bicara yang sangat tenang, hampir tanpa emosi. Ibu Ratna maju selangkah. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena amarah yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Kalau memang kamu pemiliknya, kenapa kamu diam saja selama ini? Kamu sengaja menjebak kami. Kamu sengaja membiarkan kami menghinamu supaya kamu punya alasan untuk menghancurkan Randy. Kamu wanita ular, Aulia. Beliau menudingkan telunjuknya tepat di depan mataku. Namun aku tidak berkedip sedikitpun. Aku justru merasa kasihan melihat betapa piciknya pemikiran wanita yang selama ini kupanggil ibu itu. Baginya, segala sesuatu adalah tentang jebakan dan keuntungan. Ia tidak pernah mengerti tentang konsep kesetiaan dan ujian karakter. Saya tidak menjebak siapapun, Bu. Saya hanya memberikan panggung, dan kalian sendiri yang memilih untuk memerankan tokoh antagonis di atasnya. Balasku pendek. Aku menoleh ke arah Maya yang mulai terisak kecil di pojok ruangan. Dan untukmu, Maya, tas yang kamu pamerkan minggu lalu itu dibeli menggunakan uang bonus yang aku setujui bulan lalu. Besok, pastikan semua barang mewah yang dibeli dengan fasilitas kantor sudah ada di depan gerbang. Aku tidak ingin ada satupun aset perusahaanku yang tertinggal di tangan orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih. Maya hanya bisa menunduk dalam, menyembunyikan wajahnya yang kini merah padam karena malu. Randy bangkit berdiri dengan susah payah. Ia mencoba meraih bahuku, namun aku segera melangkah mundur. Aulia, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku minta maaf atas ucapan Mama dan aku. Aku hanya terbawa suasana. Kamu istriku. Kita adalah satu tim. Kamu tidak mungkin sekejam ini membuang suamimu sendiri ke jalanan, kan? Suaranya kini berubah menjadi lembut dan penuh permohonan. Jenis suara yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Namun kali ini, suara itu terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Itu bukan suara penyesalan, melainkan suara keputusasaan seorang pria yang takut kehilangan fasilitas hidup mewahnya. Aku menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pria yang dulu kupuja kini terlihat sangat kecil dan tidak berarti di mataku. Satu tim. Mas, di mana tim itu saat kamu membiarkan ibumu menghinaku habis-habisan di meja makan tadi? Di mana tim itu saat kamu bilang aku hanya bisa memasak dan tidak punya wawasan? Tanyaku bertubi-tubi. Randy terdiam. Mulutnya terkatup rapat tak mampu menjawab satupun pertanyaanku. Kamu mencintai posisimu, Mas. Kamu mencintai uangku. Kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Dan mulai malam ini, aku mengambil kembali semua hal yang kamu cintai itu darimu. Aku berjalan menuju tangga, bermaksud untuk mengambil koper yang sudah kusiapkan sejak sore tadi. Ya, aku sudah merencanakan ini dengan sangat matang. Aku tidak akan tinggal di rumah ini satu malam lagi. Rumah ini terlalu penuh dengan kenangan palsu dan aroma kemunafikan. Aulia, kamu mau kemana? Teriak Randy dari bawah. Aku berhenti sejenak tanpa menoleh ke belakang. Aku pergi ke tempat di mana aku seharusnya berada. Mas, ke tempat di mana harga diriku dihargai, bukan diinjak-injak oleh orang yang hidup dari belas kasihanku. Oh, satu lagi. Besok pengacaraku akan datang membawa surat cerai. Jangan coba-coba untuk tidak menandatanganinya jika kamu tidak ingin aku membongkar semua kecurangan laporan keuangan yang kamu lakukan di kantormu. Mendengar kata cerai, dan kecurangan laporan keuangan, Randy jatuh terduduk kembali. Ia tahu betul bahwa aku memegang semua kartunya. Jika aku mau, aku bisa menjebloskannya ke penjara detik ini juga atas penggelapan dana kecil-kecilan yang selama ini aku biarkan karena aku masih menganggapnya suami. Namun bagiku, kemiskinan dan kehilangan kehormatan adalah penjara yang jauh lebih menyiksa bagi pria sepertinya. Aku melanjutkan langkahku menuju kamar, meninggalkan hiruk-pikuk tangisan Ibu Ratna dan teriakan frustrasi Randy yang memanggil namaku berkali-kali. Di dalam kamar, aku menatap sekeliling. Foto pernikahan kami yang terpajang di dinding terlihat sangat menyedihkan sekarang.
Aku mengambil bingkai foto itu, lalu menjatuhkannya ke lantai hingga kacanya hancur berkeping-keping. Seperti itulah hatiku malam ini, hancur namun bebas. Aku menyeret koper besarku keluar, melewati mereka lagi yang kini sedang berdebat di ruang tamu. Mereka tampak seperti sekumpulan orang asing bagiku. Tidak ada lagi rasa sayang, tidak ada lagi rasa hormat. Yang ada hanyalah kepuasan dingin yang mengalir di setiap tetes darahku. Saat aku mencapai pintu depan, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arah Randy yang sedang menatapku dengan mata sembab. Selamat menderita, Mas. Nikmati setiap detik kehancuran yang kamu buat sendiri. Jangan lupa untuk menghitung sisa uang di dompetmu, karena mulai besok, dunia akan terasa sangat mahal bagimu. Ucapku sebelum menutup pintu besar itu dengan dentuman keras. Aku berjalan menuju mobil mewah yang sudah menungguku di depan gerbang, di mana Pak Gunawan sudah berdiri siap membukakan pintu. Aku masuk ke dalam mobil, menyandarkan kepalaku di sandaran kursi yang empuk, dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa benar-benar hidup. Perang baru saja dimulai, dan aku adalah pemenangnya bahkan sebelum pertempuran itu mencapai puncaknya. Mobil sedan hitam mewah itu meluncur membelah kegelapan malam, meninggalkan gerbang rumah yang kini terasa seperti penjara yang baru saja kuruntuhkan. Di kursi belakang, aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela yang gelap. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah sorot mata dingin yang memancarkan ketegasan. Pak Gunawan, asisten kepercayaanku yang sudah bertahun-tahun menjaga rahasia identitasku, melirik sekilas melalui spion tengah. Ia tahu betul badai apa yang baru saja aku lepaskan di dalam rumah itu. Namun ia cukup bijaksana untuk tetap diam dan hanya fokus pada jalanan di depan kami. Kesunyian di dalam kabin mobil ini terasa sangat kontras dengan keributan yang baru saja kutinggalkan di belakang sana. Ponselku bergetar berkali-kali di dalam tas. Nama Randy muncul di layar, disusul oleh rentetan pesan singkat yang isinya berubah-ubah dari permohonan maaf yang menghibah hingga makian kasar karena merasa harga dirinya diinjak. Aku tidak mematikan ponsel itu. Aku justru membiarkannya menyala agar aku bisa melihat betapa paniknya pria itu saat menyadari bahwa seluruh dunia yang ia bangun dengan kebohongan kini sedang runtuh. Randy mengira aku adalah wanita lemah yang bisa ia kendalikan dengan sedikit kemewahan palsu. Namun ia lupa bahwa akulah yang memegang kunci gudang harta yang selama ini ia pamerkan kepada keluarganya yang serakah itu. Ibu Aulia, semua akses rekening operasional atas nama Randy sudah dibekukan sesuai perintah. Kartu kredit tambahan yang ia pegang juga sudah tidak bisa digunakan sejak 5 menit yang lalu. Suara Pak Gunawan memecah keheningan dengan nada yang sangat profesional. Aku mengangguk pelan, merasakan kepuasan yang merayap di dadaku. Bagus. Pastikan tim audit turun ke divisinya besok pagi jam 8 tepat. Saya ingin setiap sen yang dia gunakan di luar kepentingan kantor dicatat sebagai hutang pribadi yang harus dia lunasi dalam waktu 3 hari. Jika tidak, serahkan berkasnya ke pihak kepolisian. Instruksi itu keluar dari mulutku tanpa keraguan sedikit pun. Aku teringat bagaimana Ibu Ratna tadi sore dengan bangganya memamerkan kalung berlian baru yang katanya hadiah dari bonus Randy. Padahal aku tahu betul, bulan ini perusahaan belum mengeluarkan bonus apapun. Itu artinya, Randy telah berani menyalahgunakan dana taktis kantor hanya demi memuaskan gengsi ibunya yang haus akan pujian. Mereka benar-benar sekumpulan parasit yang mengira inangnya tidak akan pernah sadar. Sekarang, saat inang itu memutuskan untuk melepaskan diri, mereka akan menyadari betapa kering dan kerontangnya hidup mereka tanpa aliran dana dariku. Mobil berhenti di depan sebuah apartemen mewah di pusat kota, unit rahasia yang kubeli atas nama perusahaan lain yang tidak diketahui oleh Randy. Disinilah aku akan menyusun strategi selanjutnya. Aku turun dari mobil dengan langkah yang jauh lebih ringan. Udara malam terasa begitu segar, seolah-olah beban ribuan ton baru saja terangkat dari pundakku. Aku masuk ke dalam unit apartemen yang luas dan minimalis. Jauh dari kesan rumah lama yang penuh dengan pernak-pernik pilihan Ibu Ratna yang norak. Di sini, semuanya murni seleraku, elegan, dingin, dan berkuasa. Aku menuangkan segelas jus jeruk, lalu duduk di depan jendela besar yang menghadap ke arah gemerlap lampu kota. Pikiranku melayang kembali ke masa 3 tahun yang lalu, saat aku memutuskan untuk menikah dengan Randy. Saat itu,
Ia tampak seperti pria yang tulus, berjanji akan menjadi pelindung dan pendamping hidupku. Aku sengaja menyamar menjadi wanita biasa yang bekerja sebagai tenaga lepas agar aku bisa menemukan cinta yang tidak memandang harta. Namun ternyata, topeng Randy jauh lebih tebal dari yang kukira. Ia baru menunjukkan taringnya setelah ia merasa posisinya aman dan mapan, menganggap bahwa aku hanyalah beban yang beruntung bisa ia nikahi. Sebuah pesan masuk lagi. Kali ini dari Maya, adik iparku. Aulia, tolong jangan sekejam ini. Ibu pingsan karena syok. Mas Randy sedang mengamuk di rumah. Tolong batalkan surat pemecatan itu. Kita bisa bicarakan ini sebagai keluarga. Aku tertawa sinis membaca pesan itu. Keluarga? Di mana kata keluarga itu saat mereka menertawakanku karena aku hanya menggunakan daster di rumah? Di mana rasa kekeluargaan itu saat mereka memesan makanan mahal dan menyuruhku mencuci piringnya sendirian? Mereka hanya mengenal kata keluarga saat mereka butuh perlindungan, bukan saat mereka sedang berkuasa. Aku membalas pesan Maya dengan sangat singkat namun mematikan. Simpan tenagamu untuk mengemasi barang-barangmu, Maya. Besok jam 9 pagi, petugas keamanan akan mengosongkan rumah itu. Jika ada barang milik perusahaan yang hilang, termasuk perhiasan yang dibeli dengan kartu kantor, aku tidak akan segan untuk melaporkan kalian atas tuduhan pencurian. Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan ponselku dan meletakkannya di atas meja marmer. Aku tidak butuh drama tambahan malam ini. Aku butuh ketenangan untuk menikmati kemenangan kecil ini sebelum puncak badai yang sebenarnya aku datangkan di pertengahan minggu nanti. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Sesuatu yang tidak pernah kurasakan selama berbulan-bulan karena selalu kepikiran dengan perlakuan buruk mereka. Di dalam mimpiku, aku melihat Randy berdiri di tengah hujan, memohon agar aku membukakan pintu, sementara aku hanya melihatnya dari balik kaca jendela yang tebal sambil tersenyum. Saat aku terbangun keesokan harinya, matahari bersinar sangat terang, seolah-olah semesta pun setuju dengan keputusanku untuk menghancurkan parasit dalam hidupku. Aku segera bersiap, mengenakan setelan kerja terbaikku, dan bersiap menuju kantor pusat. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku akan masuk ke gedung kantorku sendiri lewat pintu utama sebagai pemilik sah, bukan lagi sebagai istri karyawan yang datang mengantar bekal makan siang dengan wajah tertunduk malu. Sesampainya di kantor, suasana langsung berubah menjadi tegang saat langkah kakiku menggema di lobi. Para karyawan yang biasanya mengabaikanku kini menatap dengan pandangan bingung dan takut. Mereka melihat Pak Gunawan dan jajaran direksi sudah berdiri berbaris menyambut kedatanganku di depan lift khusus eksekutif. Aku berjalan melewati mereka dengan dagu terangkat. Di ujung lorong, aku melihat Randy sedang berdiri dengan wajah kusut dan mata merah, mencoba masuk ke ruangannya yang sudah dijaga oleh dua petugas keamanan bertubuh besar. Ia menoleh ke arahku. Matanya membelalak kaget melihat sambutan yang kuterima dari para petinggi perusahaan. Di saat itulah, ia benar-benar sadar bahwa wanita yang ia remehkan selama ini adalah orang yang memegang kendali penuh atas napas hidupnya di dunia profesional ini. Selamat datang di neraka yang sesungguhnya, Randy. Pintu keluar sudah tertutup rapat untukmu. Randy berdiri mematung di ujung lorong. Tangannya masih memegang tas kerja yang tampak kusam. Kontras dengan lantai granit mengilap yang baru saja kupijak. Matanya membelalak. Mulutnya sedikit terbuka saat melihat Pak Gunawan dan jajaran direksi membungkuk hormat menyambut kedatanganku. Ini adalah momen yang paling kunantikan. Melihat seluruh dunianya jungkir balik dalam hitungan detik. Pria yang tadi malam masih berani membentakku dan menyebutku wanita rendahan yang tak punya wawasan, kini tampak seperti kurcaci di tengah hutan raksasa. Ia mencoba melangkah maju, namun dua petugas keamanan segera menghadang dadanya dengan tangan kekar mereka. Aulia? Apa-apaan ini? Kenapa mereka menyambutmu seperti itu? Teriak Randy dengan suara yang pecah, antara bingung dan takut yang amat sangat. Seluruh karyawan di lobi kini menghentikan aktivitas mereka, mencuri pandang ke arah drama yang sedang tersaji. Aku tidak berhenti melangkah. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai terdengar seperti irama kemenangan yang angkuh. Aku baru berhenti tepat 2 langkah di depannya, menatapnya dari balik kacamata hitamku yang mahal. Bau alkohol masih tercium samar dari tubuhnya, menandakan bahwa ia menghabiskan malam dengan meratapi nasibnya alih-alih introspeksi diri.
Mas, sudah kubilang kan? Jangan pernah meremehkan orang yang diam di belakangmu. Selamat datang di kantor pusat, Akortek, tempat di mana aku adalah hukum dan kamu hanyalah sejarah yang ingin segera dihapus. Ucapku dengan suara yang begitu tenang namun cukup keras untuk didengar oleh semua orang yang ada di sana. Randy menggelengkan kepala. Air muka keputusasaan mulai menyapu wajahnya. Tidak mungkin. Kamu pasti menyuap mereka. Kamu hanya ibu rumah tangga. Aulia, kamu tidak tahu apa-apa tentang teknologi ini. Teriakannya terdengar sangat menyedihkan. Sebuah bentuk penolakan atas kenyataan pahit yang kini menghantamnya telak. Pak Gunawan maju selangkah, menatap Randy dengan pandangan dingin yang mematikan. Jaga ucapan Anda, Saudara Randy. Anda sedang berbicara dengan Ibu Aulia Pratama, pendiri sekaligus pemilik tunggal perusahaan ini. Dokumen pemecatan Anda sudah sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Sekarang, silakan tinggalkan gedung ini secara baik-baik, atau kami akan menyeret Anda keluar dengan paksa. Mendengar pernyataan resmi dari orang kepercayaan perusahaan itu, lutut Randy tampak lemas. Ia bersandar pada pilar besar di dekatnya. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah menjadi abu-abu pucat pasi. Aku melepas kacamata hitamku, memperlihatkan sorot mata yang penuh dengan kepuasan dingin. Semua fasilitasmu sudah ditarik, Mas. Mobil yang kamu pakai tadi malam sudah diderek oleh tim aset 1 jam yang lalu dari parkiran apartemenmu yang lain. Oh, aku tahu tentang unit apartemen rahasia yang kamu beli menggunakan dana vendor itu. Jangan kaget, aku tahu segalanya. Randy terkesiap. Rahasia gelap yang ia simpan rapat-rapat sebagai tempat pelariannya kini terbongkar di depan umum. Ia tidak tahu bahwa selama ini aku hanya membiarkannya bermain-main seperti anak kecil yang merasa hebat saat mencuri permen di toples. Padahal akulah pemegang kunci toko itu. Aulia, tolong jangan lakukan ini padaku di depan semua orang. Aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Aku akan melakukan apapun, asal jangan hancurkan karierku seperti ini. Pintanya dengan nada yang benar-benar memelas, hampir bersimpuh di depanku. Namun, hatiku sudah menjadi batu. Aku teringat bagaimana Ibu Ratna dan Maya menertawakanku saat aku tidak sengaja menjatuhkan piring di acara makan malam keluarga mereka tahun lalu. Saat itu, Randy justru ikut memaki dan menyuruhku mengganti piring itu dengan uang tabunganku sendiri yang jumlahnya dia anggap remeh. Sekarang, piring itu adalah hidupnya, dan akulah yang baru saja menjatuhkannya hingga berkeping-keping. Penyesalan selalu datang terlambat. Mas. Kemarin adalah kesempatan terakhirmu untuk menjadi manusia. Tapi kamu memilih untuk menjadi parasit yang sombong. Sekarang, nikmatilah sisa-sisa harga dirimu yang berceceran di lantai ini, ujarku sambil kembali mengenakan kacamata hitam. Aku memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk segera menyelesaikan tugas mereka. Dengan kasar, kedua petugas itu memegang lengan Randy dan mulai menyeretnya menuju pintu keluar. Randy memberontak. Ia berteriak memanggil namaku berkali-kali, namun suaranya perlahan menghilang saat ia didorong keluar dari pintu kaca besar menuju jalan raya yang terik. Aku berbalik dan berjalan menuju lift pribadi, diikuti oleh jajaran direksi yang masih terdiam 1000 bahasa. Di dalam lift, aku menatap pantulan diriku di dinding cermin yang bersih. Ini baru babak kelima dari rencana pembalasanku. Aku belum selesai dengan Ibu Ratna dan Maya. Mereka yang paling sering menyulut api penghinaan di dalam rumah itu. Dan mereka juga yang harus merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa sepeser pun uang dari benalu yang mereka benci. Aku membuka ponsel, melihat laporan dari tim lapangan yang sudah berada di depan rumah yang masih ditempati oleh keluarga Randy. Lakukan pengosongan sekarang juga. Jangan berikan toleransi untuk satu barang pun yang bukan hak mereka. Ketikku dalam pesan singkat kepada tim keamanan rumah. Aku tahu saat ini Ibu Ratna mungkin sedang asyik meminum teh di taman belakang, mengira badai semalam akan mereda seiring berjalannya waktu. Dia salah besar. Aku akan memastikan sore ini dia harus merasakan kerasnya trotoar jalanan. Setelah pesan terkirim, aku menarik napas dalam, merasakan kekuasaan yang sesungguhnya mulai mengalir di nadi. Kehancuran Randy di kantor hanyalah pembuka. Karena luka yang paling dalam adalah saat seseorang kehilangan tempat berteduh dan kehormatan keluarga di mata orang lain.
Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Lantai di mana ruang kerjaku berada. Ruangan luas dengan pemandangan kota yang menakjubkan ini adalah simbol dari semua kerja kerasku yang selama ini aku sembunyikan demi cinta yang salah. Aku duduk di kursi kebesaran, menyalakan layar monitor besar yang menampilkan CCTV di depan rumah pribadiku. Di sana, aku melihat sebuah truk besar baru saja berhenti, dan beberapa pria berseragam mulai menurunkan barang-barang dari dalam rumah. Ibu Ratna terlihat berlari keluar dengan wajah panik, berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk surat tugas yang dibawa oleh timku. Aku tersenyum tipis. Pemandangan ini jauh lebih indah daripada lukisan mahal manapun yang ada di ruangan ini. Perjuanganmu baru saja dimulai, Mas, dan aku akan memastikan kamu tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Selamat menderita dalam kemiskinan yang dulu selalu kamu takutkan. Layar monitor besar di hadapanku menampilkan drama nyata yang jauh lebih memuaskan daripada sinetron manapun. Di depan gerbang rumah yang dulu kusebut surga, Ibu Ratna tampak meraung-raung seperti kehilangan kewarasan. Beliau memegangi kaki salah satu petugas keamanan, memohon agar sofa bludru impor yang baru dibelinya bulan lalu tidak diangkut ke dalam truk. Di belakangnya, Maya berdiri mematung dengan koper kecil di tangan. Wajahnya yang biasa penuh riasan mahal kini luntur oleh keringat dan air mata kecemasan. Mereka adalah gambaran nyata dari kesombongan yang kehilangan sandaran. Dan aku menikmati setiap detik kehancuran yang terpancar dari gerak-gerik mereka di layar itu. Aku menyandarkan punggung di kursi kulit yang empuk, menyesap kopi hitam tanpa gula yang terasa sangat pas dengan suasana hatiku. Pak Gunawan masuk ruangan dengan membawa map hitam berisi laporan aset. Ibu Aulia, seluruh barang pribadi milik Ibu Ratna dan Maya sudah dikeluarkan. Namun, mereka menolak untuk meninggalkan teras rumah. Ibu Ratna mengancam akan melakukan aksi mogok makan di sana sampai Randy datang menjemput mereka. Lapornya dengan nada datar. Aku tersenyum tipis, membayangkan betapa dramatisnya wanita itu mencoba mempertahankan sisa-sisa kemewahan yang sebenarnya bukan miliknya. Biarkan saja mereka di sana, Pak Gunawan. Berikan mereka waktu 1 jam lagi untuk meresapi panasnya aspal jalanan. Setelah itu, panggil pihak kepolisian untuk mengamankan area karena gangguan ketertiban umum. Saya tidak ingin ada drama murahan yang menghambat proses renovasi rumah itu untuk dijual kembali. Jawabku tegas. Aku tidak lagi memiliki simpati untuk mereka. 3 tahun aku melayani mereka seperti pelayan, memasakkan makanan terbaik, mencucikan pakaian kotor mereka, hingga memijat kaki Ibu Ratna saat ia lelah berbelanja menggunakan uangku. Semua kebaikan itu dibalas dengan hinaan, benalu, dan istri tak berguna. Sekarang, biarlah mereka merasakan dinginnya lantai tanpa alas di bawah langit terbuka. Tiba-tiba, ponsel kantor di mejaku berdering. Itu adalah panggilan dari meja resepsionis di lantai bawah. Maaf, Ibu Aulia. Ada seorang pria bernama Randy Dirgantara yang memaksa ingin bertemu. Dia tampak sangat kacau dan berteriak-teriak di lobi bahwa dia adalah suami Anda. Petugas keamanan sedang mencoba menahannya, tapi dia terus membuat keributan. Aku terdiam sejenak, memutar kursi kerjaku menghadap jendela besar yang menampilkan cakrawala kota. Randy rupanya belum menyerah. Dia mengira ikatan pernikahan yang sudah dia hianati secara emosional itu masih bisa menjadi kartu as untuk masuk ke ruanganku. Sambungkan ke layar lobi, perintahku. Seketika, monitor di dinding berubah menampilkan suasana lobi yang ricuh. Randy berdiri di tengah kerumunan karyawan. Kemejanya sudah keluar dari celana, rambutnya berantakan, dan wajahnya memerah padam. Dia berteriak memanggil namaku, memohon agar aku turun dan bicara padanya. Aulia, keluar kamu. Jangan jadi pengecut di balik jabatanmu. Aku ini suamimu. Kamu tidak bisa memecatku begitu saja tanpa persetujuanku. Teriakannya menggema, membuat beberapa karyawan berbisik-bisik penuh selidik. Aku menarik napas panjang. Ini adalah saat yang tepat untuk memberikan pukulan telak di depan publik. Aku berdiri, merapikan blazer hitamku, dan berjalan menuju lift. Pak Gunawan segera mengikuti di belakang. Ibu ingin turun ke bawah? Itu sangat berisiko. Dia sedang tidak stabil. Cegah Pak Gunawan dengan nada khawatir. Aku menggeleng pelan. Tidak, Pak.
Harimau tidak perlu takut pada kucing yang sedang mengeong kelaparan. Aku harus mengakhiri sandiwara ini di depan semua orang agar tidak ada lagi yang berani meragukan otoritas saya di perusahaan ini. Lift meluncur turun dengan cepat. Seirama dengan detak jantungku yang kini berdegup kencang karena adrenalin pembalasan yang memuncak. Begitu pintu lift terbuka di lobi, suasana mendadak senyap. Semua mata tertuju padaku, termasuk Randy yang langsung berlari mendekat sebelum akhirnya dihadang oleh 4 petugas keamanan sekaligus. Aku berjalan dengan tenang, wajahku sedingin es, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Aku berhenti tepat 3 meter di depannya. Jarak yang cukup untuk melihat kehancuran di matanya namun tetap menjaga jarak dari polusi emosinya yang meledak-ledak. Randy menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara benci, malu, dan harapan yang sangat tipis. Aulia, tolong, hentikan semua ini. Ibu meneleponku sambil menangis. Rumah kita dikosongkan. Kamu gila. Di mana nuranimu sebagai seorang istri? Ucap Randy dengan suara yang bergetar hebat. Aku menatapnya tanpa kedip, lalu tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat sinis di telinga siapapun yang mendengarnya. Nurani, Mas? Kamu bicara tentang Nurani setelah kamu membiarkan ibumu menghinaku habis-habisan semalam? Kamu bicara tentang istri setelah kamu menganggapku beban di depan keluarga besarmu? Jangan munafik. Kamu hanya takut miskin, bukan takut kehilangan aku. Randy mencoba melepaskan diri dari pegangan petugas. Namun sia-sia. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aulia. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan membelamu di depan Mama. Tapi tolong, kembalikan jabatanku dan rumah itu. Itu satu-satunya harga diri yang aku punya. Mendengar kalimat itu, aku merasa jijik yang luar biasa. Bahkan di saat seperti ini, yang dia pikirkan hanyalah jabatan dan rumah, bukan rasa sakit yang selama ini aku tanggung sendirian. Dia benar-benar pria kerdil yang berlindung di balik kemewahan yang dipinjamkan orang lain. Aku maju satu langkah, menunduk sedikit agar suaraku hanya terdengar olehnya dan orang-orang di sekitar kami. Harga dirimu sudah mati sejak kamu mengkhianati kepercayaan wanita yang membangunkan jalan untukmu. Mas. Kamu ingin tahu apa yang lebih menyakitkan dari pemecatan ini? Aku sudah menyerahkan bukti penggelapan dana yang kamu lakukan selama 2 tahun terakhir ke pihak berwajib. Tim auditku menemukan semuanya. Dari makan malam mewah dengan wanita lain hingga biaya cicilan mobil ibumu yang kamu klaim sebagai biaya operasional kantor. Wajah Randy seketika berubah menjadi pucat pasi, seperti mayat yang baru saja bangkit dari kubur. Dia ternganga. Bibirnya bergetar namun tidak ada kata yang keluar. Kebohongan demi kebohongan yang dia susun rapi kini terbongkar total. Selamat menderita, Mas. Ini adalah puncak dari segala kesombonganmu. Kamu tidak hanya kehilangan pekerjaan dan rumah, tapi kamu juga akan segera kehilangan kebebasanmu. Aku berbalik badan, mengisyaratkan petugas untuk menyeretnya keluar dari gedung untuk terakhir kalinya. Randy jatuh bersimpuh di lantai lobi. Menangis terseduh-seduh tanpa memedulikan lagi tatapan meremehkan dari mantan bawahannya. Puncak badai baru saja dimulai, dan aku tidak akan membiarkan ada satupun celah bagi mereka untuk bangkit kembali. Keluar dari pintu itu, dia bukan lagi siapa-siapa, hanya seorang pria yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Randy diseret keluar dari lobi seperti seonggok sampah yang tidak lagi berharga. Suara teriakan histerisnya perlahan meredup seiring tertutupnya pintu kaca otomatis gedung pusat Akortek. Aku berdiri mematung di tengah lobi, merasakan tatapan ratusan pasang mata karyawan yang kini dipenuhi rasa segan sekaligus ngeri. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana sang pemilik asli perusahaan ini meruntuhkan sosok yang selama ini mereka kenal sebagai pemimpin yang sombong. Aku memperbaiki letak blazerku. Menarik napas panjang untuk menetralkan sisa-sisan emosi yang masih bergejolak di dada. Ini adalah kemenangan yang sudah lama aku nantikan. Namun aku tahu, pekerjaan ini belum benar-benar selesai. Masih ada sisa-sisa benalu yang harus aku cabut hingga ke akar-akarnya agar mereka tidak pernah bisa tumbuh lagi di tanah kehidupanku. Aku kembali ke ruang kerjaku, disambut oleh Pak Gunawan yang sudah menyiapkan laporan terbaru dari lapangan. Di layar monitor, pemandangan di depan rumah lamaku semakin kacau. Polisi sudah tiba di lokasi.
Ibu Ratna terlihat sedang beradu argumen dengan petugas, menunjuk-nunjuk ke arah rumah dengan wajah merah padam. Maya terduduk di atas salah satu koper di pinggir jalan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Keangkuhan yang biasanya terpancar dari gaya bicara mereka kini berganti dengan keputusasaan yang nyata. Tetangga sekitar mulai keluar dari rumah masing-masing, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah mereka. Kabar tentang pengusiran ini pasti akan menyebar secepat kilat di kalangan sosialita gadungan tempat Ibu Ratna biasa menyombongkan diri. Ibu Aulia, pihak kepolisian meminta konfirmasi apakah tuntutan atas gangguan ketertiban umum akan dilanjutkan? Ibu Ratna menolak pindah dan mengklaim bahwa ini adalah harta Gonogini yang sedang dalam sengketa. Ujar Pak Gunawan sambil menyodorkan tablet berisi rekaman suara dari lokasi. Aku mendengus sinis mendengarnya. Gonogini? Bagaimana mungkin harta yang seluruhnya dibeli menggunakan aset pribadiku sebelum pernikahan bisa dianggap harta bersama? Randy tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk rumah itu. Bahkan biaya pajaknya pun otomatis terpotong dari rekening pribadiku. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Masih mencoba mencuri sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka miliki secara sah. Lanjutkan tuntutannya. Katakan pada polisi bahwa saya memiliki sertifikat asli atas nama pribadi, bukan atas nama Randy atau atas nama bersama. Jika mereka masih bersikeras, silakan bawa mereka ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saya tidak mau memberikan celah sedikit pun bagi mereka untuk merasa menang. Jawabku dingin. Aku duduk di balik meja kerja, membuka berkas digital mengenai laporan keuangan yang digelapkan oleh Randy. Totalnya mencapai angka yang cukup fantastis untuk ukuran seorang manajer. Pria itu benar-benar merasa sangat aman hingga berani melakukan tindakan sekotor itu di bawah hidungku. Dia pikir aku terlalu bodoh untuk memeriksa arus kas perusahaan hanya karena aku sibuk di dapur. 1 jam kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel pribadiku dari nomor yang tidak kukenal. Aku membukanya dan menemukan rentetan kalimat penuh makian dari Ibu Ratna. Wanita itu mengutukku, menyebutku sebagai menantu durhaka yang akan kualat karena telah menelantarkan orang tua suaminya sendiri. Dia mengancam akan membawa masalah ini ke media massa untuk menghancurkan reputasiku. Aku hanya tersenyum tipis membaca pesan itu. Dia lupa bahwa di dunia sekarang, narasi ditentukan oleh siapa yang memegang bukti, bukan siapa yang paling keras berteriak. Aku segera mengirimkan pesan balasan yang sangat singkat namun mematikan. Silakan hubungi media, Bu. Saya juga punya rekaman suara Ibu saat menghina saya di meja makan semalam. Lengkap dengan daftar belanjaan Ibu yang dibayar menggunakan uang hasil korupsi Randy. Kita lihat siapa yang akan lebih dulu dihujat oleh netizen. Setelah mengirim pesan itu, tidak ada lagi balasan. Sepertinya Ibu Ratna akhirnya menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan lawan yang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di layar monitor, aku melihat polisi mulai memaksa Ibu Ratna dan Maya untuk masuk ke dalam mobil patroli karena mereka mulai melakukan tindakan anarkis dengan mencoba merusak gerbang rumah. Maya menangis meraung-raung, sementara Ibu Ratna tampak lunglai saat tangannya ditarik oleh petugas. Pemandangan itu seharusnya membuatku merasa sedih sebagai sesama wanita. Namun saat aku teringat betapa teganya mereka menyuruhku makan di dapur sementara mereka tertawa di meja makan, rasa iba itu menguap begitu saja. Sore harinya, Randy meneleponku lagi. Kali ini suaranya terdengar jauh lebih tenang, namun penuh dengan nada manipulasi yang kental. Aulia, aku tahu aku salah. Aku sudah bicara dengan Mama. Dia juga menyesal. Tolong jangan bawa masalah laporan keuangan itu ke polisi. Aku bisa menggantinya. Berikan aku waktu. Kita masih suami istri. Aulia, apa kamu tidak ingat janji suci kita di depan altar? Mari kita mulai dari nol lagi. Aku berjanji akan mencintaimu lebih dari apapun. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan kemuakan yang luar biasa merayap di tenggorokanku. Janji suci? Dia baru mengingat janji itu saat dia sudah terdesak dan terancam masuk penjara. Di mana janji itu saat dia asyik bersenang-senang dengan fasilitas kantor tanpa memedulikan keberadaanku? Mas, nol yang kamu maksud adalah nol besar dalam saldo rekeningmu, bukan awal yang baru. Balasku dengan suara yang datar. Jangan bawa-bawa nama Tuhan atau janji pernikahan untuk menutupi kebusukanmu. Kamu tidak mencintaiku.
Kamu hanya mencintai kenyamanan yang aku berikan. Sekarang, kenyamanan itu sudah ditarik kembali oleh pemiliknya. Nikmatilah hidup barumu sebagai rakyat biasa tanpa jabatan, tanpa mobil mewah, dan tanpa istri yang bisa kamu injak-injak. Oh, satu hal lagi. Pengacaraku baru saja mengonfirmasi bahwa gugatan cerai sudah masuk ke pengadilan agama sore ini. Selamat menderita, Mas. Ini adalah akhir dari segalanya. Aku mematikan sambungan telepon bahkan sebelum dia sempat membalas. Puncak konflik ini telah meninggalkan luka yang dalam. Namun dari luka itulah aku akan membangun benteng yang jauh lebih kokoh bagi masa depanku sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk parasit di dalam hidupku. Malam pertama setelah badai besar itu terasa begitu hening di unit apartemen pribadiku. Aku duduk di balkon, menatap kerlip lampu kota Jakarta yang seolah tidak pernah tidur. Kontras dengan hatiku yang baru saja mematikan satu babak panjang dalam hidupku. Ponselku terus menyala, menampilkan notifikasi berita daring yang mulai mengendus skandal di perusahaan Akortek. Judul-judul berita itu sangat provokatif. Menyebutkan tentang pemecatan mendadak seorang manajer senior karena kasus penggelapan dana. Randy pasti sedang bersembunyi di suatu tempat. Mungkin di hotel murah atau menumpang di rumah kerabatnya yang selama ini selalu ia banggakan. Namun, aku tahu keluarga besarnya adalah tipe orang yang hanya mendekat saat ada aroma uang. Begitu mereka tahu Randy tidak lagi punya jabatan dan terjerat kasus hukum, mereka akan menjauh secepat kilat. Benar saja. Sebuah pesan masuk dari Maya, adik iparku yang biasanya paling vokal menghinaku. Aulia, tolong angkat teleponnya. Kami sedang di kantor polisi karena dituduh merusak gerbang rumah. Mas Randy tidak bisa dihubungi. Ibu terus menangis dan tekanan darahnya naik. Tolong kasihani kami. Setidaknya cabut laporan polisi itu. Kami tidak punya uang untuk bayar jaminan. Aku hanya menatap layar itu dengan tatapan kosong. Kasihan? Kata itu terdengar sangat asing di telingaku sekarang. Di mana rasa kasihan mereka saat aku sakit demam tinggi tahun lalu dan mereka tetap menyuruhku mencuci tumpukan piring bekas pesta mereka? Di mana nurani mereka saat mereka sengaja membuang masakanku ke tempat sampah hanya karena bumbunya dianggap kurang mahal? Aku meletakkan ponsel itu di meja dengan posisi layar menghadap ke bawah. Biarkan mereka merasakan dinginnya ubin kantor polisi. Agar mereka tahu bahwa dunia tidak selalu berputar mengikuti keinginan mereka. Keesokan paginya, aku datang ke kantor dengan setelan merah marun yang mencolok, simbol keberanian dan kekuasaan yang selama ini aku tekan. Pak Gunawan menyambutku di lobi dengan berkas yang lebih tebal. Ibu Aulia, pengacara Randy baru saja datang. Mereka ingin mengajukan kesepakatan damai. Randy bersedia menandatangani surat cerai tanpa tuntutan harta apapun. Asalkan ibu mencabut laporan penggelapan dana di kepolisian. Aku tertawa pelan mendengarnya. Randy benar-benar terpojok. Pria yang dulu begitu angkuh kini mencoba bernegosiasi menggunakan satu-satunya hal yang memang sudah seharusnya ia lepaskan. Dia pikir aku akan luluh hanya dengan tanda tangan surat cerai? Dia salah besar. Aku menginginkan keadilan yang total, bukan sekadar perpisahan di atas kertas. Katakan pada pengacaranya. Tidak ada negosiasi untuk tindak pidana. Dia sudah mencuri dari perusahaan, dan itu harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Masalah cerai, itu urusan pribadi yang akan tetap berjalan di pengadilan agama. Saya tidak akan menukar kerugian perusahaan dengan kebebasannya. Jawabku tanpa ragu. Pak Gunawan mengangguk patuh dan segera meninggalkan ruanganku. Aku berjalan menuju jendela besar, melihat ke arah jalan raya di bawah sana. Tiba-tiba, aku melihat sosok yang sangat kukenal berdiri di depan gerbang gedung. Itu Randy. Dia tampak sangat kacau, pakaiannya kusut, dan wajahnya terlihat kuyu. Dia mencoba merangsek masuk namun dihalangi oleh barisan petugas keamanan yang jauh lebih ketat dari kemarin. Aku mengambil interkom dan meminta petugas keamanan untuk membiarkannya masuk ke lobi saja. Namun jangan biarkan dia naik ke lantai atap. Aku ingin melihat wajahnya untuk terakhir kali sebelum proses hukum benar-benar menjeratnya. Saat aku turun ke lobi, suasana mendadak sunyi. Randy langsung berlutut di depanku begitu aku keluar dari lift. Aulia, aku mohon jangan penjarakan aku. Kalau aku dipenjara, siapa yang akan mengurus ibu?
Maya masih kuliah. Dia butuh biaya. Aku janji akan mencicil uang yang aku pakai. Aku akan kerja apa saja. Jadi kuli pun aku mau asal kamu cabut laporan itu. Isaknya di depan banyak orang. Tidak ada lagi sisa-sisa manajer senior yang necis. Yang ada hanyalah seorang pria pecundang yang hancur karena ulahnya sendiri. Aku menatapnya dari atas. Tidak ada lagi rasa benci yang meluap-luap. Yang tersisa hanyalah rasa jijik yang mendalam. Mas, kamu bicara seolah-olah aku yang menghancurkan hidupmu. Padahal, kamulah yang memegang palu itu dan menghantamkannya ke kepalamu sendiri. Kamu yang memilih untuk mencuri. Kamu yang memilih untuk merendahkan istrimu. Dan kamu yang memilih untuk hidup dalam kepalsuan. Sekarang, nikmatilah hasil pilihanmu itu. Aku memberikan isyarat kepada Pak Gunawan untuk menyerahkan sebuah amplop kepada Randy. Di dalamnya terdapat salinan bukti-bukti transfer ilegal yang ia lakukan ke rekening pribadinya dan rekening ibunya. Randy membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Wajahnya semakin pucat saat melihat angka-angka yang tercantum di sana. Ini banyak sekali, gumamnya lirih. Ya, itu adalah harga dari kesombonganmu dan keluargamu, Mas. Selamat menderita dalam penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Mulai detik ini, jangan pernah sebut namaku lagi sebagai istrimu. Kamu bukan siapa-siapa bagiku. Aku berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Randy yang masih bersimpuh di tengah lobi sambil meratapi nasibnya. Petugas kepolisian yang sudah aku hubungi sebelumnya tampak memasuki lobi dan mendekati Randy. Mereka memborgol tangannya di depan mata para karyawan yang dulu ia pimpin dengan tangan besi. Inilah puncak dari pembalasanku. Melihatnya kehilangan segala hal yang ia agungkan adalah kepuasan tertinggi yang bisa aku rasakan. Aku berjalan kembali menuju lift dengan kepala tegak. Siap menyambut masa depan yang kini sepenuhnya berada dalam genggamanku tanpa ada lagi bayang-bayang parasit di sisiku. Selamat tinggal, masa lalu yang pahit. Selamat datang, kejayaan yang sesungguhnya. Suasana di lobi kantor berangsur tenang setelah langkah kaki para petugas kepolisian yang membawa Randy menjauh dari pandangan. Aku masih berdiri di sana, menatap pintu kaca besar yang baru saja tertutup. Ada rasa lega yang menjalar di sekujur tubuhku, namun bukan jenis kelegaan yang meledak-ledak. Ini adalah ketenangan yang dingin, seperti embun pagi yang menempel di besi tajam. Aku berbalik, mengabaikan bisik-bisik para karyawan yang masih menatapku dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Bagiku, mereka bukan lagi penonton, melainkan saksi sejarah atas bangkitnya sang pemilik tahta yang sebenarnya. Aku berjalan menuju lift eksekutif, menekan tombol lantai teratas dengan mantap. Di dalam lift yang berdinding cermin itu, aku menatap bayanganku sendiri. Rambutku yang tertata rapi dan tatapan mataku yang tajam adalah bukti bahwa Aulia yang lemah sudah terkubur bersama harga diri Randy yang baru saja hancur. Sesampainya di ruang kerja, Pak Gunawan sudah menungguku dengan segelas teh hangat dan beberapa dokumen tambahan. Ibu Aulia, pengacara keluarga Randy baru saja menghubungi kembali. Mereka memohon agar ibu mempertimbangkan kondisi kesehatan Ibu Ratna yang menurun drastis di kantor polisi. Mereka mengklaim bahwa Ibu Ratna butuh perawatan medis segera. Lapor Pak Gunawan dengan nada yang tetap profesional namun ada sedikit keraguan di matanya. Aku menyesap teh hangat itu perlahan, membiarkan uapnya menyentuh wajahku. Kirimkan dokter pribadi perusahaan ke sana, Pak Gunawan. Pastikan dia diperiksa dengan teliti. Jika dia memang sakit, pindahkan ke rumah sakit kelas 3, kelas yang paling standar. Saya tidak mau dituduh menelantarkan orang tua, tapi saya juga tidak sudi membiayai kemewahan bagi orang yang sudah meludahi tangan yang memberinya makan. Instruksi itu adalah bentuk belas kasih terakhir yang bisa kuberikan. Aku bukan monster, tapi aku juga bukan lagi malaikat yang bodoh. Aku teringat bagaimana Ibu Ratna selalu membanggakan kamar perawatan VIP setiap kali ia merasa pusing sedikit saja. Semua itu menggunakan kartu asuransi premium milikku yang ia akui sebagai fasilitas dari Randy. Sekarang, biarlah dia merasakan bagaimana rasanya mengantre di koridor rumah sakit umum, dikelilingi oleh orang-orang yang dulu ia anggap rendah. Itu adalah pelajaran terbaik tentang kerendahan hati yang tidak pernah ia pelajari selama hidupnya yang penuh kepura-puraan. Sore itu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lamaku yang kini sudah kosong melompong.
Aku ingin melihat sisa-sisa kehancuran itu dengan mataku sendiri sebelum rumah ini direnovasi total. Saat mobilku berhenti di depan gerbang, aku melihat garis polisi masih terpasang di sana. Beberapa tetangga yang sedang berjalan sore berhenti dan menatapku dengan penuh selidik. Aku turun dari mobil dengan kacamata hitam, tidak peduli dengan gunjingan mereka. Aku masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat luas karena tidak ada lagi furnitur mahal yang menumpuk. Langkah kakiku menggema di ruang tamu, tempat di mana dulu Ibu Ratna sering mengadakan arisan dan memamerkan menantunya yang hanya bisa diam di rumah. Aku berjalan menuju dapur, melihat meja makan kayu yang kini berdebu. Disinilah puncak penghinaan itu terjadi. Di kursi inilah aku duduk dan direndahkan sementara suamiku hanya diam menikmati makanannya. Aku menyentuh permukaan meja itu, merasakan tekstur kayunya yang dingin. Tidak ada lagi rasa sesak di dadaku, hanya ada kepuasan yang murni. Aku membayangkan wajah Randy saat ia harus mengenakan seragam oranye dan tidur di balik jeruji besi. Bayangan itu jauh lebih indah daripada dekorasi rumah manapun yang pernah kubeli. Aku keluar dari dapur dan naik ke lantai 2, menuju kamar utama yang dulu kutinggali bersama Randy. Di sana, aku menemukan sebuah foto kecil yang terselip di bawah lemari yang sudah digeser. Itu adalah foto pernikahan kami, saat kami berdua tersenyum bahagia. Aku memungut foto itu, menatap wajah Randy yang tampak sangat polos dan penuh janji. Bagaimana bisa seorang pria berubah menjadi begitu kejam hanya karena sedikit kekuasaan dan harta? Ataukah memang sifat aslinya sudah seperti itu dan aku saja yang terlalu buta karena cinta? Aku merobek foto itu menjadi 2 bagian, tepat di tengah-tengah posisi kami berdiri. Bagian yang ada wajah Randy aku remas hingga tak berbentuk. Lalu kubuang ke sudut ruangan yang gelap. Bagian wajahku aku simpan di dalam saku blazer. Ini adalah pengingat bahwa aku pernah jatuh. Namun aku berhasil bangkit dengan cara yang paling elegan. Saat aku keluar dari rumah, aku melihat Maya berdiri di seberang jalan. Dia tampak sangat menyedihkan dengan pakaian yang berantakan dan rambut yang tidak terurus. Begitu melihatku, dia mencoba mendekat namun dihentikan oleh sopirku. "Aulia, tolong, Kak, aku tidak punya tempat tinggal." Semua teman-temanku menjauh setelah tahu berita tentang Mas Randy. "Tolong beri aku sedikit uang untuk makan," teriaknya dengan suara yang serak karena terlalu banyak menangis. Aku berhenti sejenak di depan pintu mobil, menatapnya dari kejauhan. "Maya, bukankah kamu bilang aku hanya pintar membersihkan debu? Sekarang, silakan bersihkan debu di jalanan itu untuk mencari makan. Gunakan ijazah yang kubiayai itu untuk bekerja, bukan untuk menyombongkan diri," ucapku dingin sebelum masuk ke dalam mobil. Mobil mulai melaju, meninggalkan Maya yang jatuh terduduk di pinggir jalan sambil meratapi nasibnya. Di dalam perjalanan pulang, aku membuka tablet dan melihat laporan saham perusahaan yang melonjak naik setelah berita pembersihan internal diumumkan ke publik. Para investor justru merasa lebih aman karena pemilik asli perusahaan akhirnya turun tangan langsung. Aku tersenyum, menyadari bahwa hidup baru saja memberikan hadiah terbaiknya kepadaku, kebebasan dan kekuasaan yang sejati. Selamat menderita, keluarga Dirgantara. Kalian pikir kalian bisa menghancurkan mutiara hanya karena kalian menganggapnya sebagai kerikil biasa. Sekarang, biarlah kalian tenggelam dalam lumpur yang kalian gali sendiri. Sementara aku akan terus bersinar di atas sana, jauh dari jangkauan tangan-tangan kotor kalian. Malam ini, aku akan tidur dengan sangat nyenyak, mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan dengan sempurna. Hari-hari berlalu dengan ritme yang jauh lebih tenang bagi jiwaku, namun tetap sibuk bagi statusku sebagai pucuk pimpinan tertinggi di perusahaan. Kabar tentang penahanan Randy telah menjadi rahasia umum di kalangan pebisnis teknologi. Wajahnya yang dulu selalu tampil klimis di majalah internal kini terpampang dengan guratan kecemasan di balik jeruji besi melalui foto-foto yang dikirimkan oleh tim hukumku. Aku duduk di kursi kerjaku yang menghadap ke arah gedung-gedung pencakar langit, merasakan semilir angin dari pendingin ruangan yang sejuk. Di atas meja, terdapat sebuah berkas perceraian yang sudah ditandatangani oleh Randy. Pria itu akhirnya menyerah. Ia melepaskan sisa-sisa egonya setelah menyadari bahwa melawan kekuatanku hanya akan membuatnya semakin tenggelam dalam lumpur kehancuran. "Ibu Aulia,
Ini laporan kondisi Ibu Ratna dari rumah sakit umum tempat ia dirawat. Ucap Pak Gunawan sambil meletakkan map hijau di depanku. Aku membukanya perlahan. Ternyata Ibu Ratna memang mengalami serangan darah tinggi, namun kondisinya mulai stabil. Hanya saja, ia terus-menerus meracau memanggil nama Randy dan memaki namaku kepada setiap perawat yang datang. Aku tersenyum tipis, membayangkan betapa tersiksanya wanita yang terbiasa dilayani dengan fasilitas mewah itu saat harus berbagi bangsal dengan pasien lain. Keangkuhannya sedang diuji oleh kenyataan bahwa tanpa uangku, dia hanyalah seorang wanita tua yang tidak punya siapa-siapa. Biarkan dia di sana sampai dokter menyatakan benar-benar pulih. Setelah itu, pastikan semua biaya pengobatannya dipotong dari sisa simpanan yang dulu pernah ia ambil dari rekening bersama Randy yang sudah saya sita. Perintahku dengan nada dingin. Aku tidak ingin memberikan sumbangan cuma-cuma. Aku ingin dia merasakan bahwa setiap suap makanan dan setiap obat yang ia telan adalah hasil dari sisa-sisa pencurian yang kini harus ia bayar kembali. Pak Gunawan mengangguk, lalu berpamitan keluar. Aku kembali menatap layar monitor, melihat jadwal sidang perdana kasus penggelapan dana Randy yang akan digelar 2 minggu lagi. Aku sudah menyiapkan saksi-saksi kunci dan bukti forensik digital yang tidak mungkin bisa dibantah. Tiba-tiba, sekretarisku memberikan informasi bahwa ada seorang tamu yang memaksa ingin bertemu. Ternyata itu adalah mantan sahabat Randy yang dulu sering ikut menghinaku saat mereka berkumpul di rumah. Namanya Baskoro, seorang pria yang selalu memandang rendah diriku hanya karena aku sering terlihat memakai daster saat mereka datang berkunjung. Aku mengizinkannya masuk. Ingin tahu apa yang ingin ia sampaikan. Baskoro masuk dengan wajah yang sangat sungkan, kepalanya tertunduk. Sangat berbeda dengan sosok yang dulu sering tertawa terbahak-bahak saat Randy mengejek masakanku. Ibu Aulia, saya datang atas nama teman-teman Randy. Kami ingin memohon kebijakan Ibu. Kami tahu Randy salah. Tapi apakah tidak ada jalan kekeluargaan? Dia sudah kehilangan segalanya. Ucap Baskoro dengan suara yang gemetar. Aku menatapnya tajam, meletakkan pena emas di atas meja dengan denting yang cukup keras hingga ia tersentak. Jalan kekeluargaan. Baskoro? Di mana kamu dan teman-temanmu saat Randy memperlakukanku seperti pembantu di depan kalian? Kalian justru ikut tertawa, bukan? Kalian menikmati fasilitas yang kubayar dengan keringatku sambil merendahkan martabatku. Baskoro terdiam. Wajahnya memerah padam karena malu. Kami tidak tahu kalau ibu adalah pemilik perusahaan ini. Kami pikir. Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Aku berdiri, berjalan perlahan mendekatinya. Kalian pikir karena aku seorang istri yang mengabdi di rumah, aku tidak punya otak? Kalian pikir harga diri seorang wanita ditentukan oleh seberapa mahal tas yang ia tenteng atau seberapa banyak ia bicara di media sosial? Kamu salah besar. Sekarang, silakan keluar. Jangan pernah tunjukkan wajahmu atau teman-teman parasit Randy lainnya di kantorku. Jika tidak, aku akan memastikan investasi kalian di vendor-vendor kecil perusahaan ini juga akan aku tinjau ulang. Baskoro praktis berlari keluar dari ruanganku, ketakutan bahwa bisnis kecilnya akan ikut hancur. Aku menarik napas panjang, merasakan kekuatan yang luar biasa. Inilah rasanya memegang kendali penuh. Aku bukan lagi Aulia yang menunggu kepulangan suami dengan rasa cemas, melainkan Aulia yang menentukan nasib orang-orang yang pernah meremehkannya. Aku mengambil ponsel pribadiku, melihat sebuah notifikasi dari bank bahwa proses penjualan rumah lama sudah selesai. Rumah itu terjual dengan harga tinggi kepada sebuah yayasan pendidikan. Aku sengaja menjualnya agar kenangan buruk di sana terkubur selamanya dan digantikan dengan suara anak-anak yang belajar. Sesuatu yang jauh lebih mulia daripada kesombongan keluarga Randy. Sore itu, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku ingin menikmati waktu berkualitas bagi diriku sendiri. Saat aku berjalan menuju area parkir, aku melihat Maya sedang duduk di halte bus di seberang kantor. Dia mengenakan pakaian kerja yang sangat sederhana. Tampak sedang menunggu bus dengan wajah yang sangat lelah. Rupanya dia benar-benar mengikuti saranku untuk mencari pekerjaan kasar demi menyambung hidup. Aku tidak menyapa. Aku hanya melihatnya dari balik kaca mobil yang gelap. Ada sedikit rasa puas melihatnya akhirnya menyentuh tanah.
Namun aku tidak ingin lagi mencampuri hidupnya. Biarlah dia belajar bahwa uang tidak turun dari langit hanya dengan menghina orang lain. Mobilku melaju membelah jalanan kota yang mulai macet. Aku menyalakan musik klasik yang menenangkan, membiarkan alunan nadanya menghapus sisa-sisa amarah yang mungkin masih tertinggal. Aku teringat kata-kata Randy di surat cerainya. Ia menuliskan permintaan maaf yang sangat panjang, memohon agar aku menjenguknya sekali saja di penjara. Namun, hatiku sudah tertutup rapat. Bagiku, Randy sudah mati sejak malam perjamuan itu. Yang tersisa hanyalah proses hukum yang harus ia jalani sebagai konsekuensi atas kerakusannya. Aku tidak akan pernah datang menjenguknya. Aku tidak akan memberikan dia kepuasan melihat wajahku lagi. Sesampainya di apartemen, aku berdiri di balkon dan melihat matahari terbenam. Warna langit yang jingga keunguan seolah menggambarkan akhir dari sebuah era kegelapan dalam hidupku. Aku sudah membalas dendam dengan cara yang paling telak, dengan menjadi jauh lebih sukses dan bahagia tanpa mereka. Pembalasan terbaik bukanlah dengan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan dengan menunjukkan bahwa keberadaan mereka sama sekali tidak berpengaruh lagi pada kebahagiaanku. Selamat menderita, Mas Randy. Nikmatilah dinginnya dinding selmu sambil membayangkan kemewahan yang dulu kamu sia-siakan. Aku kini bebas. Dan aku akan memastikan hidupku selanjutnya hanya akan dikelilingi oleh orang-orang yang tahu cara menghargai sebuah ketulusan. Babak ini hampir berakhir. Dan aku adalah sang pemenang yang berdiri tegak di garis akhir. 2 minggu setelah penahanan Randy, ruang sidang pengadilan negeri tampak sesak oleh kilatan lampu kamera dan bisik-bisik wartawan yang haus akan skandal. Aku duduk di barisan terdepan, mengenakan setelan blazer putih gading yang melambangkan kemurnian niatku untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dalam hidupku. Di sampingku, Pak Gunawan dan tim pengacara terbaik perusahaan duduk dengan berkas-berkas yang tersusun rapi. Aku tidak menoleh sedikitpun saat pintu samping terbuka dan petugas membawa masuk seorang pria berbaju oranye dengan tangan terborgol. Itu Randy. Langkah kakinya terseret, kepalanya tertunduk dalam, dan rambutnya yang dulu selalu tertata klimis kini terlihat kusam dan berantakan. Saat hakim ketua membacakan dakwaan mengenai penggelapan dana sebesar miliaran rupiah, aku bisa mendengar isak tangis tertahan dari arah belakang. Aku tahu itu suara Ibu Ratna. Beliau duduk di kursi kayu penonton dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Tidak ada lagi kalung berlian atau tas kulit buaya yang dulu selalu ia pamerkan. Ia hanya mengenakan gamis sederhana yang tampak luntur warnanya. Maya duduk di sampingnya, merangkul bahu ibunya dengan tatapan mata yang kosong. Mereka tampak seperti orang asing yang tersesat di tengah kemegahan hukum yang sedang ditegakkan. Aku tetap bergeming, memandang lurus ke arah hakim, memastikan bahwa setiap kata yang diucapkan menjadi paku terakhir di peti mati karir Randy. Terdakwa Randy Dirgantara, apakah Anda mengakui semua perbuatan yang didakwakan? Suara hakim ketua menggema di ruangan yang mendadak sunyi itu. Randy sempat melirik ke arahku sejenak. Matanya merah, bengkak, dan dipenuhi permohonan yang sia-sia. Aku hanya membalasnya dengan tatapan dingin yang tak tersentuh. Setelah terdiam cukup lama, ia akhirnya mengangguk pelan. Ya, Yang Mulia. Saya mengakui semuanya. Jawabnya dengan suara yang nyaris hilang. Di saat itulah, aku merasakan sebuah beban besar benar-benar terangkat dari dadaku. Pengakuan itu adalah akhir dari segala drama kebohongan yang ia bangun selama 3 tahun pernikahan kami. Sidang dilanjutkan dengan pembuktian saksi. Satu persatu mantan rekan kerja Randy yang dulu sering ia ajak bersenang-senang menggunakan uang kantor maju memberikan kesaksian. Mereka tidak lagi membelanya. Sebaliknya, mereka mencoba menyelamatkan diri masing-masing dengan menyudutkan Randy sebagai otak utama di balik semua kecurangan tersebut. Inilah hukum rimba di dunia profesional yang baru disadari Randy. Saat kamu jatuh, orang-orang yang dulu menjilat kakimu akan menjadi orang pertama yang menginjak kepalamu agar mereka tetap bisa bernapas. Aku melihat Randy memejamkan mata erat-erat. Mungkin ia sedang meratapi betapa rendahnya nilai kesetiakawanan yang ia banggakan selama ini. Setelah sidang ditunda untuk pembacaan vonis minggu depan, petugas mulai menggiring Randy kembali ke ruang tahanan. Saat melewati barisanku, ia berhenti sejenak. Penjaga mencoba mendorongnya, namun ia bersikeras menatapku. Aulia, tolong,
Sekali saja. Biarkan aku bicara padamu setelah ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Bisiknya dengan suara serak. Aku berdiri perlahan, merapikan blazerku, dan menatapnya tepat di manik matanya. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan uang perusahaan, Mas. Dan penyesalanmu tidak akan pernah menghapus setiap kata hinaan yang keluar dari mulut ibumu yang kamu biarkan begitu saja. Bicaralah pada dinding selmu. Mungkin mereka lebih peduli daripada aku. Aku berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh lagi. Di koridor pengadilan, Ibu Ratna mencoba menghadang langkahku. Beliau jatuh berlutut di lantai, memegangi ujung celanaku dengan tangan yang gemetar. Aulia, ampuni anakku. Dia satu-satunya harapanku. Aku janji kami akan pergi jauh dari hidupmu. Kami akan tinggal di desa. Asal jangan biarkan dia membusuk di penjara. Aku mohon, Nak. Rintihnya sambil terisak. Maya ikut mendekat. Wajahnya dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Kak Aulia, tolonglah. Aku menarik kakiku dengan lembut namun tegas dari genggaman Ibu Ratna. Ibu, dulu saya juga memohon agar Ibu menghargai saya sebagai manusia di rumah itu. Tapi apa jawaban Ibu? Ibu bilang saya hanya benalu yang beruntung bisa dinikahi Randy. Ucapku dengan suara yang jernih agar semua orang di koridor bisa mendengar. Sekarang, biarlah hukum yang menentukan siapa yang sebenarnya beruntung. Saya tidak akan mencabut laporan ini. Keadilan harus ditegakkan, bahkan jika itu harus menghancurkan harapan terakhir Ibu. Aku memberi isyarat kepada Pak Gunawan untuk membantu Ibu Ratna berdiri, bukan karena aku kasihan, tapi karena aku tidak ingin ada keributan lebih lanjut di tempat umum. Sore itu, aku kembali ke kantor pusat. Di meja kerjaku, sudah tersedia laporan bahwa semua aset yang disita dari Randy telah berhasil dilelang dan dananya masuk kembali ke kas perusahaan. Aku juga menerima kabar bahwa gugatan ceraiku telah dikabulkan secara fair stake oleh pengadilan agama, karena Randy tidak mampu memberikan perlawanan hukum apapun. Sekarang, aku resmi menjadi wanita tunggal yang merdeka. Tidak ada lagi nama, Dirgantara, yang menempel di belakang namaku. Aku kembali menggunakan nama asliku, Aulia Pratama, sang pemilik tunggal imperium bisnis ini. Aku membuka jendela ruang kerjaku, membiarkan udara sore masuk. Langit Jakarta tampak mulai meredup, namun cahaya di dalam diriku justru semakin terang. Aku mengambil surat PHK asli yang dulu kuberikan pada Randy, yang sempat ia kembalikan lewat pengacaranya. Aku memasukkannya ke dalam mesin penghancur kertas. Suara mesin yang menggilas kertas itu terdengar seperti musik yang merdu. Satu persatu kepingan masa laluku hancur dan menjadi debu yang tidak berarti. Aku sudah memberikan pelajaran yang setimpal, bahwa kehormatan tidak bisa dibeli dengan uang curian, dan cinta yang tulus tidak seharusnya diuji dengan penghinaan. Malam itu, aku merayakan kebebasanku dengan makan malam sendirian di restoran bintang 5 yang dulu sering didatangi Randy dengan uang perusahaanku. Aku duduk di meja terbaik, memesan hidangan yang paling mahal, dan menikmatinya dengan ketenangan yang absolut. Tidak ada lagi yang menyuruhku makan di dapur. Tidak ada lagi yang mengomentari caraku berpakaian. Aku adalah ratu di duniaku sendiri. Sambil menyesap segelas jus segar, aku melihat ke arah jendela yang memantulkan wajahku. Aku tersenyum pada bayangan itu. Selamat menderita dalam kesunyian, Mas Randy. Kamu kehilangan segalanya karena kamu tidak pernah tahu cara menghargai apa yang kamu miliki saat masih berada di tanganmu. Kini, dunia adalah milikku, dan kamu hanyalah sebuah bab usang yang sudah aku tutup rapat selamanya. Hidupku baru saja dimulai, dan kali ini, tidak akan ada satupun orang yang berani meremehkanku lagi. Vonis hakim dijatuhkan tepat pada pukul 10 pagi di hari yang mendung itu, memberikan kepastian hukum yang telah lama kunantikan. Randy divonis hukuman penjara selama 5 tahun serta kewajiban membayar denda dan ganti rugi yang jumlahnya mustahil bisa ia penuhi seumur hidupnya jika hanya mengandalkan tenaga kasarnya. Saat palu diketuk, aku tidak merasakan ledakan kegembiraan, melainkan sebuah keheningan yang damai di dalam rongga dadaku. Aku melihat Randy lemas di kursinya. Wajahnya yang kuyu menatap lantai ruang sidang yang dingin, menyadari bahwa masa mudanya akan habis di balik terali besi. Di barisan belakang,
Ibu Ratna jatuh pingsan dan segera dibantu oleh Maya yang menangis histeris. Aku bangkit dari dudukku, merapikan setelan kerjaku yang berwarna biru dongker, lalu berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun ke arah drama keluarga yang kini telah menjadi abu itu. Langkah kakiku bergema di koridor pengadilan, terdengar mantap dan penuh wibawa. Pak Gunawan berjalan di sampingku, membawa berkas-berkas putusan yang sah. Ibu Aulia, semua sudah selesai. Status perceraian sudah inkrah, dan eksekusi aset tambahan milik Randy akan dilakukan besok pagi. Kita sudah memenangkan segalanya, ucapnya dengan nada bangga. Aku mengangguk pelan, menghirup udara luar yang terasa berkali-kali lipat lebih segar daripada saat aku masih menjadi istri yang terabaikan. Aku masuk ke dalam mobil mewahku, menyandarkan kepala, dan memejamkan mata sejenak. Aku teringat semua kata makian, semua piring kotor yang harus kucuci sementara mereka tertawa, dan semua air mata yang tumpah di sudut dapur yang gelap. Semua itu kini telah terbayar lunas dengan kehancuran total mereka. 1 bulan kemudian, aku mengadakan acara syukuran besar di aula utama kantor pusat Akortek. Aku mengundang seluruh karyawan, mitra bisnis, dan beberapa awak media untuk merayakan peluncuran lini bisnis baru perusahaan yang fokus pada pemberdayaan ekonomi wanita. Di tengah panggung yang megah, aku berdiri dengan anggun, memegang mikrofon dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Aku melihat wajah-wajah yang dulu meremehkanku kini menatap dengan penuh kekaguman. Keberhasilan sebuah perusahaan bukan hanya tentang angka di laporan keuangan, tapi tentang bagaimana kita menghargai setiap individu di dalamnya. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang mereka kerjakan di rumah, karena di balik kelembutan itu, bisa saja tersimpan kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung kesombongan. Ucapku dalam pidato singkat yang disambut tepuk tangan riuh. Selesai acara, aku menerima sepucuk surat yang dikirimkan dari lembaga pemasyarakatan. Itu dari Randy. Aku membukanya di ruang kerjaku yang sunyi. Di dalamnya, ia menuliskan betapa berat hidupnya di dalam penjara, bagaimana ia harus bekerja di bengkel lapas untuk sekadar mendapatkan tambahan jatah makan, dan betapa ia sangat merindukan masakan rumahanku yang dulu sering ia buang ke tempat sampah. Ia juga menceritakan bahwa Ibu Ratna sekarang tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, hidup dari belas kasihan tetangga dan upah kecil Maya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Randy memohon agar aku sudi mengirimkan sedikit bantuan uang untuk ibunya yang sering sakit-sakitan. Aku menarik napas panjang, menatap surat itu dengan perasaan datar. Aku mengambil selembar cek, namun bukannya menuliskan nama Randy atau ibunya. Aku menuliskan donasi besar untuk panti jompo dan Yayasan Perlindungan Wanita Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Aku tidak akan membiarkan 1 rupiah pun dari hartaku kembali ke tangan orang-orang yang pernah menginjak-injak harga diriku. Surat dari Randy itu aku masukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Melihatnya berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tidak bermakna. Selamat menderita, Mas. Penjara itu adalah tempat yang paling tepat untukmu merenungi arti sebuah kesetiaan yang kamu hianati. Gumamku pelan. Aku tidak lagi menyimpan benci. Karena benci adalah bentuk perhatian, dan mereka sudah tidak layak mendapatkan perhatian sekecil apapun dariku. Sore itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota tanpa pengawalan ketat. Aku ingin merasakan menjadi manusia biasa yang merdeka. Aku duduk di sebuah bangku kayu, melihat anak-anak berlarian dan pasangan muda yang saling melempar senyum. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa hidup ini terlalu indah untuk dihabiskan dengan meratapi pengkhianatan. Aku telah membuktikan bahwa pembalasan yang paling elegan bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. Aku telah mengubah rasa maluku menjadi kekuatan, dan air mataku menjadi berlian yang menghiasi mahkota kemenanganku. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Gunawan masuk, mengabarkan bahwa nilai saham perusahaan kembali mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Aku menutup ponsel itu dan menyimpannya di dalam tas. Uang dan kekuasaan memang penting, tapi kedamaian hati yang kurasakan saat ini adalah harta yang jauh lebih berharga. Aku bangkit dari bangku taman, berjalan menuju mobil yang menungguku di kejauhan. Matahari mulai terbenam, menyisakan warna emas yang memukau di cakrawala. Itulah gambaran hidupku sekarang, cerah, hangat, dan penuh dengan harapan baru.
Kisah tentang Aulia yang terhina kini telah berakhir, digantikan dengan legenda Aulia Pratama sang penguasa bisnis yang tangguh. Aku telah menutup buku lama yang penuh dengan coretan luka dan membuka lembaran baru yang masih putih bersih. Tidak akan ada lagi pria yang berani merendahkanku, dan tidak akan ada lagi keluarga yang bisa menumpang hidup padaku sambil meludahi wajahku. Aku telah memenangkan perang ini dengan cara yang paling terencana. Saat mobil melaju membelah jalanan, aku menatap gedung kantor pusatku yang menjulang tinggi, simbol dari segala perjuangan dan harga diriku. Aku adalah pemilik takdirku sendiri. Dan bagi mereka yang pernah menyakitiku, biarlah mereka tetap tinggal di masa lalu yang kelam, meratapi setiap detik penderitaan yang telah aku siapkan sebagai kado perpisahan yang abadi. Kini, dunia benar-benar berada dalam genggamanku, dan aku akan memastikan setiap langkahku ke depan hanya akan membawa keberkahan bagi mereka yang tulus, dan kehancuran bagi mereka yang berkhianat. Selamat tinggal, masa lalu. Aku tidak akan pernah menoleh lagi.